Lagi viral nih guys, di media sosial katanya banyak anak-anak yang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Baru ini viral di media sosial, pasien anak memadati salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan cuci darah karena menderita gagal ginjal akut. Juwanto, remaja penderita obesitas di Cipayung, Jakarta Timur, akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, lebih dari 1.000 kasus diabetes ditemukan pada anak berusia 0 sampai 18 tahun dalam kurun 10 tahun terakhir. Kasus gagal ginjal akut di Kota Depok, Jawa Barat kembali terjadi setelah sebelumnya seorang balita meninggal. Kini seorang remaja berusia 15 tahun terdeteksi mengidap gagal ginjal akut. 7 anak diduga menderita gagal ginjal akut misterius, 6 diantaranya bahkan harus menjalani cuci darah. Kamu tahu nggak, hidup sehat itu bukan cuma tren, tapi juga investasi buat masa depan. Yuk kita bahas bareng-bareng cara hidup sehat yang asik dan gampang untuk diikuti. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Aku Sally dan kali ini aku mau ajak kalian ngobrol nih tentang sesuatu yang super penting tapi sering banget diabaikan. Apa ya kira-kira? Yaps, kita akan bahas perilaku hidup sehat. Mungkin kalian pikir, aku kan masih muda, penyakit kan datangnya pas udah tua. Salah besar guys, faktanya penyakit bisa menyerang siapa aja, kapan aja, dan tanpa peduli umur. Faktanya, 3 dari 10 anak muda atau remaja yang ada di Indonesia memiliki kondisi obesitas yang dimana kondisi tersebut menyebabkan potensi untuk penyakit lainnya yang tentunya jauh lebih berbahaya, seperti diabetes, penyakit jantung, dan resiko penyakit berbahaya lainnya. Hal ini justru disebabkan karena kebiasaan yang buruk seperti sedentary lifestyle. Apa sih sedentary lifestyle itu? Itu adalah pola hidup yang ditandai dengan minimnya aktivitas fisik atau gerakan tubuh sehari-hari. Orang yang menjalani gaya hidup ini cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk atau berbaring tanpa melakukan aktivitas fisik yang cukup. Nah, dalam menjaga kesehatan, sudah seharusnya nih kita mengonsumsi makanan atau bahan-bahan yang menyehatkan bagi tubuh kita. Namun, konsumsi yang bergizi saja tidak cukup guys untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan perilaku hidup sehat. Lantas, apa sih perilaku hidup sehat itu? Nah, perilaku hidup sehat adalah upaya kita untuk menjalani kebiasaan sehari-hari yang bikin tubuh kita tetap sehat dan bugar. Contohnya, makan makanan bergizi, tidur cukup, olahraga yang rutin, dan menjaga kebersihan. So, simple kan? Tapi prakteknya, banyak yang nyerah di tengah jalan. Tapi tenang, aku bakal kasih tips biar kamu gampang mulainya. Yuk kita bahas satu persatu, mulai dari you are what you eat. Apa yang kamu makan, itulah kamu. Kira-kira kamu lebih suka makan makanan bergizi atau junk food? Aku yakin sih masih banyak yang susah move on dari fast food atau cemil-cemilan manis ya. Kalau kamu kebanyakan makan junk food, resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, sampai kanker bisa mengancam kamu loh. Nggak mau kan? Aku sih nggak mau. Oke, jadi gimana cara memperbaiki pola makan? Nih, aku kasih tipsnya. Pertama, perbanyak makan sayur dan buah. Minimal setengah dari piring kamu isinya sayur dan buah. Lalu kurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Misalnya, gantikan minuman soda dengan infused water atau jus segar. Oh iya, jangan lupa sama protein. Protein itu nggak cuma dari daging loh. Kamu bisa mendapatkan protein dari tahu dan tempe. Oke, upaya selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Bayangin, seberapa sering kita nggak sadar melakukan hal-hal kecil yang bikin kuman menempel ke tubuh kita. Contohnya, nggak cuci tangan sebelum makan atau lupa mandi setelah aktivitas di luar.
Padahal kebiasaan sederhana ini bisa bikin kita terhindar dari penyakit loh. Oke, mulai sekarang biasakan mencuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan, setelah dari toilet, atau setelah menyentuh sesuatu yang kotor. Nggak cuma itu, pastikan kamu mandi 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan tubuh. Kalau enggak, kuman bisa bikin tubuh rentan terkena penyakit kulit atau infeksi loh guys. Oke, selanjutnya kebersihan lingkungan juga nggak kalah penting. Misalnya buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan kamar, dan memastikan ventilasi rumah cukup baik supaya udara di dalam tetap segar. Kalau lingkungan kita bersih, kita juga jadi lebih nyaman dan jauh dari resiko penyakit seperti demam berdarah atau diare. Nah, kebiasaan ini nggak susah kok, mulai dari hal-hal kecil, misalnya pasang pengingat di handphonemu untuk cuci tangan atau jadwalkan waktu bersih-bersih rumah bareng keluarga. Oh iya, kalian ada yang pernah kena penyakit karena lingkungan yang kotor? Oke, selanjutnya kebiasaan begadang itu godaan terbesar, terutama buat kita yang suka scroll media sosial sampai tengah malam nih. Aku juga pernah ngalamin ini, tapi efeknya tuh bikin badan jadi lemes banget keesokan harinya. Tahu nggak, proses regenerasi tubuh kita itu terjadi pas tidur. Jadi kalau kamu kurang tidur, tubuh nggak sempat memperbaiki sel-selnya. Usahakan tidur 6-8 jam sehari ya. Tipsnya, coba atur jadwal tidurmu, pakai alarm atau matikan notifikasi handphonemu pas malam. Trust me, ini bikin tidurmu lebih berkualitas deh. Oke, selanjutnya olahraga juga penting banget buat menunjang gaya hidup sehat. Kuncinya konsisten, nggak perlu olahraga berat kok. Misalnya, kamu bisa jalan kaki pagi-pagi atau yoga di rumah. Kalau kamu mau tantangan, coba deh hitung berapa langkah yang kamu ambil setiap hari. Targetnya minimal 7.000 langkah sehari. Bisa pakai aplikasi di handphonemu atau smartwatch untuk bantu monitor olahragamu nih. Nah, kalau kamu rajin menjalani gaya hidup sehat, manfaatnya tuh luar biasa banget. Kamu jadi jarang sakit, tubuh kamu lebih fit dan produktivitas meningkat. Penampilan makin oke dong. Lalu umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Keren banget kan? Nah, yuk mulai dari sekarang. Oke, itu beberapa langkah gampang buat menjalani perilaku hidup sehat. Jangan cuma dengerin, tapi praktekin ya. Hidup sehat itu perjalanan, bukan perlombaan. Kalau kamu konsisten, hasilnya bakal luar biasa banget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat tips lainnya. Bye!